Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat nih ya menjawab salamnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, masuk semua nggak ini? Ada yang nggak masuk semua? Alhamdulillah, berarti kita semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu bersyukur dan tentu saja harus serius ya ketika kita diberikan nikmat sehat seperti itu. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, silahkan Ahsanu ya sebagai ketua kelas ya. Oke, Bu, coba pimpin doa kawan-kawannya agar kita mendapat keberkahan di hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini masih tetap di mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Coba siapa yang masih ingat kita pekan lalu belajar apa ya? Ada yang mau tunjuk tangan? Kita pekan lalu belajar tentang apa? Dwi mungkin? Boleh, Dwi. Nah, pekan lalu pelajarannya membahas tentang pengukuran keterampilan proses sains itu dengan menggunakan penilaian berbasis skala Likert dan penilaian otentik. Oke, ada lagi? Yang lain? Apa kita kemarin sudah KPS? Kayaknya masih belum ya? Masih apa Putri Balkis? Kita kemarin itu masih mempelajari tentang 3 aspek pembelajaran. Oke, apa saja aspek pembelajarannya? Aspek pembelajaran itu yang pertama ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotorik. Oke, cara mengukur afektif gimana kemarin diajarnya? Gimana Sanu? Kalau afektif itu berdasarkan keterampilan emosi sama sikap dari siswa tersebut. Oke, caranya? Instrumennya? Instrumennya bisa melakukan observasi langsung. Oke. Terus kita melakukan ada beberapa seperti jurnal refleksi. Oke. Seperti pemberian tes, tapi tesnya itu berdasarkan pertanyaan dari nilai-nilai keseharian, Bu. Oke, karena kita ini kan mata kuliahnya biologi ya, mata pelajaran yang akan kalian ajar adalah biologi, dan tentu saja biologi akan berbeda ya cara mengukurnya dengan mata kuliah, mata pelajaran yang lainnya seperti matematika dan yang lainnya. Nah, di dalam biologi ada yang namanya keterampilan proses sains. Udah pernah dengar keterampilan proses sains? Belum ya. Nah, oke, untuk itulah makanya di hari ini capaian pembelajaran yang diharapkan adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana sih, apa saja sih konsep KPS atau keterampilan proses sains, dan bagaimana menyusun kisi-kisi dan rubrik untuk mengukur keterampilan proses sains. Oke, Tia. Nah, coba kalian lihat dari fenomena ini ya. Jadi di situ di bagian sebelah kanan ya, itu adalah guru profesional. Kalian nanti kan menjadi seorang guru ya. Nah, belum belajar ini ya, belum belajar profesi keguruan belum ya? Belum ya. Oke, nah. Jadi nanti ketika kalian akan belajar tentang guru profesional, ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Nah, salah satu yang harus kalian pahami pertama kali adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana cara mengajar. Nah, dari aspek cara mengajar ini ada salah satu aspeknya yang dari 3 ya, ada mengerti tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan salah satu ciri khas dari seorang guru profesional. Nah, karena kita guru biologi, maka kita juga harus paham dong dengan karakteristik dari mata pelajaran biologi. Nah, bagaimana kemudian kita tahu bahwa si mahasiswa atau siswa itu melakukan praktikum yang baik? Bagaimana kira-kira caranya? Ada evaluasi. Nah, kira-kira nih dari tadi yang sudah saya tambahkan, berikan informasi, kira-kira apa pertanyaan yang ingin kalian yang kalian ingin rumuskan gitu ya, berkaitan dengan keterampilan proses sains? Apa kira-kira pertanyaan yang mau kalian tanyakan? Dwi? Kan kita Bu, ini kan bakal menjadi seorang guru Bu. Tentunya kayak kita kan menjadi seorang guru biologi, mungkin kita akan kayak mengevaluasi di laboratorium. Jadi bagaimana Bu cara kita mengevaluasi di laboratorium dan juga di kelas itu kan tentunya berbeda. Oke, itu ya satu ya untuk pertanyaan Dwi ya. Nah, sebelum itu di sini adalah beberapa contoh gitu ya, bahwa ternyata KPS itu sangat banyak yang meneliti.
gitu ya, sebelum kita bahas terkait dengan jawaban dari pertanyaan Dwi ya, bahwa banyak yang meneliti gitu. Oke. Nah, salah satunya juga dari ini ya, dari penelitian saya juga nih dengan salah satu kakak tingkat kalian, tugas akhirnya bahwa kami meneliti tentang bagaimana sih aspek dari science process skill di buku teks biologi di sekolah. Nah, sebenarnya aspek KPS ini sudah banyak ya, sebenarnya sudah banyak diintegrasikan dalam bahan ajar. Berarti sebenarnya ini sudah merupakan hal yang harus dikuasai siswa. Nah, bagaimana kita cara mengukurnya, gitu ya? Bahwa sebenarnya ini sudah harus dimiliki oleh siswa. Tapi bagaimana kita mengetahui apakah siswa itu punya keterampilan proses sains yang baik atau belum? Maka tadi harus ada yang namanya pengukuran. Nah, disinilah kita akan mempelajari terkait dengan apa saja sih yang termasuk ke dalam indikator KPS dan juga bagaimana mengukur indikator KPS siswa dalam pembelajaran biologi. Oke, supaya untuk ini ya, nah ini juga salah satu pengabdian masyarakat saya juga ya, mengajarkan bagaimana kita membuat LKPD yang berbasis KPS sehingga siswa itu terfasilitasi pengembangan KPS-nya. Nah, tadi udah ya formulate equation-nya, berarti apa pertanyaannya? Bagaimana cara mengukur keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi? Oke, untuk menjawab itu kita collect and analyze data. Jadi kali ini sudah duduk satu kelompok ya? Iya. Satu kelompoknya udah dari macam-macam daerah kan ya? Iya. Di sini daerah mana aja? Saya dari Rantau, Bu. Dari Rantau. Kalau Sanu? Nias. Siantar, Bu. Siantar. Oke, kalau yang di sini? Dari Medan semua? Ya, jadi pokoknya kita ketika membuat kelompok juga harus heterogen ya, karena kita banyak keberagaman gitu. Jadi supaya kita kenal masing-masing etnis dan budaya juga ya. Nah, ini ada lembar kegiatan siswa. Silakan nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan. Oke. Nah, jadi tadi ini kan di bagian awal ada yang namanya pemberian stimulasi. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya. Silahkan nanti kalian tuliskan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan dengan gambar ini ya. Tadi yang sini sudah saya jelaskan. Kemudian identifikasi masalah tadi sesuai dengan yang dibuat sama Dwi ya. Berarti bagaimana cara mengukur keterampilan proses sains siswa. Nah, untuk pengumpulan data saya sudah kirimkan ya ke video kalian. Video pembelajaran ya, sudah di-share sama ketua kelas ya. Nah, silahkan kalian nanti menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKM sesuai dengan apa yang ada di video. Kalian juga boleh tambahkan dengan cari informasi lain dari internet gitu ya, boleh ya. Nah, nanti silahkan kalian isi sesuai dengan apa yang ada di LKM. Ada yang mau ditanyakan untuk pengerjaan ini? Jadi sumbernya ada dari video yang saya berikan dan juga kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Intinya adalah bahwa kalian nanti paham apa itu konsep KPS, kemudian apa indikatornya ya, apa indikatornya, dan bagaimana teknik penyusunan dari KPS dan juga bagaimana menyusun instrumennya. Oke, bisa dimulai? Bisa? Oke, kita beri waktu 10 menit ya. Oke. Jadi simulasinya itu kayak arti dari gambar itu. Ya, tulis dulu namanya. Videonya udah bisa dilihat videonya? Coba. Ada yang berbagi, coba ada yang mengisi yang ini, ada juga yang mencoba untuk melihat videonya. Kalian pilih salah satu materi biologi ya. Oke ya, bisa ya? Kita presentasi ya? Oke.
Sekarang kelompok 1, kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 silakan salah satu perwakilan untuk mempresentasikan berkaitan dengan konsep dan juga indikator dari keterampilan proses sains. Silakan siapa? Oke, Fadila, silakan. Oke. Baik teman, Didengarkan ya kawannya ya, kita harus menghargai teman kita di depan. baik teman-teman, saya akan memaparkan apa hasil diskusi dari kelompok 1 terkait tentang definisi keterampilan proses sains. Di mana keterampilan proses sains ini merupakan serangkaian kemampuan yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti mengamati dengan cermat, membuat hipotesis, merancang eksperimen hingga menganalisis hasil yang diperoleh. Jadi adanya evaluasi juga. Selanjutnya ada jenis keterampilan proses sains atau indikatornya. Yang pertama itu ada KPS dasar. Di mana yang pertama itu kita harus mengamati siswa-siswa dalam pembelajaran baik dari segi kelas maupun di laboratorium. Yang kedua, mengklasifikasikan bagaimana kita tahu sifat karakteristik siswa tersebut dari aspek afektif, psikomotorik dan kognitifnya. Jadi tadi yang bisa kalian pahami adalah bahwa KPS punya 2 aspek. Apa saja? Ada KPS dasar dan ada KPS terintegrasi. Nah, KPS dasar ini contohnya ini ya, observing, classifying, measuring, sesuai dengan yang ada di video dan juga tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Ada communicating, inferring, dan predicting. Semuanya itu adalah merupakan proses-proses yang kalian kerjakan sebenarnya ketika biasanya kalau praktikum ya, mengamati, kemudian kalian nanti akan mengukur ya, tidak mengukur, kemudian kalian akan memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi ya dari yang akan kita praktikumkan, kemudian mengomunikasikan seperti laporan tertulis ataupun laporan lisan dalam bentuk apa saja media seperti itu. Nah, keterampilan proses sains dasar inilah yang nanti akan membangun keterampilan proses terintegrasi. Terintegrasi itu tadi ada juga beberapa ya, hypothesizing, nah, membuat hipotesis ya, melakukan eksperimen, mengidentifikasi variabel gitu ya. Kemudian membuat model, menginterpretasi data dan juga membuat grafik. Keseluruhan ini merupakan keterampilan yang kompleks ya, karena perlu yang namanya proses berpikir kritis yang lebih tinggi gitu, yang lebih banyak ya. Nah, oke. Dari penjelasan tadi kan Bu, saya dapat menyimpulkan bahwasanya kita sebagai pendidik ini nggak bisa membuat model pembelajaran yang itu-itu saja gitu Bu, sesuai kita harus mengikuti sesuai dengan arusnya perkembangan zaman tersebut gitu. Oke. Nah, nilai-nilai Wahdatul Ulum yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam biologi gitu ya, semua ilmu itu berasal dari Allah. Dan salah satunya juga diturunkan dalam bentuk makhluk Allah. Kalau yang berasal dari Allah kan ayat kauliyah yang bisa kita lihat dari Al-Quran dan hadis seperti itu. Kemudian dalam bentuk makhluk Allah yaitu ayat kauniyah, yang mana itu seluruh dunia, fenomena dunia seisinya, yang mana itu bisa kita amati ya, bahwa di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu itu dijadikan sebagai salah satu permasalahan sehingga dengan metode ilmiah ditransformasi menjadi ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah biologi. Nah, oke, terima kasih untuk kalian semuanya ya. Tadi untuk lesson note-nya semoga yang dipelajari hari ini bisa menambah informasi kalian semuanya ya. Nanti untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan nanti kalian tes ya pemahaman kalian pada link berikut. Gitu. Itu menjadi salah satu nilai kuis untuk kalian ya. Dan untuk pekan depan silakan nanti kalian lengkapi draft kisi-kisi dan instrumen dari KPS. Nanti akan saya cek di pekan depan untuk kita review bersama ya. Oke. Sepertinya itu saja untuk hari ini. Nah, ini ya, jadi lanjutkan membuat draftnya. Oke, karena kita sudah selesai ya, silakan ketua kelas dipimpin doa untuk menutup perkuliahan pada hari ini. Baik teman-teman, karena kita memulai tadi dengan doa, mari kita mengakhiri dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian semuanya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.